Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, kenalin saya Dira, salah satu mentor dari CPT. Nah, di materi 3 kali ini, Dira mau sharing tips membuat kalimat penawaran yang menjual. Nah, hal ini penting nih Bun untuk reseller pelajari karena kalimat penawaran inilah yang nantinya akan kita sebarluaskan kepada calon pembeli untuk melakukan promosi. Bisa untuk menyertai sebuah gambar atau video atau bahkan mau benar-benar nge-share kalimat penawarannya aja. Nah, di sini ada beberapa struktur dalam membuat kalimat penawaran. Yang pertama, judul atau headline. Judul adalah pandangan pertama pada sebuah tulisan atau karya. Nah, melalui judul inilah yang akan menentukan apakah tulisan kita nantinya menarik untuk dibaca atau tidak. Nah, rumus dalam membuat judul adalah topik ditambah kata menarik. Misalnya, topiknya menghilangkan bau amis pada ikan. Maka, kata menarik untuk judulnya itu apa nih? Ada dijamin, terbatas, ampuh, segera, dan lain-lain. Di sini Dira punya 2 judul untuk Bunda bandingkan. Judul yang pertama, tips menghilangkan bau amis pada ikan. Lalu judul yang kedua, dijamin bau amis pada ikan hilang dengan menggunakan 3 bahan alami ini. Nah, kalau Bunda menemukan 2 judul yang tadi di halaman pencarian Google, kira-kira yang akan Bunda klik judul 1 atau judul 2? Kalau Dira pribadi sih bakal klik yang judul 2 ya Bun. Karena apa? Karena di judul 2 ini judulnya lebih spesifik dan lebih bikin penasaran. Karena Dira pengen tahu kira-kira 3 bahan alaminya tuh apa aja ya. Nah, dilihat dari contoh judul yang tadi, Bunda udah bisa dong ya bedain judul yang menarik tuh yang seperti apa. Nah, judul yang menarik adalah yang bikin penasaran untuk membaca isi tulisannya. Nah, kalau untuk judul penawaran produksi PT sendiri bisa seperti ini, Bun. Dijamin makan lebih praktis tanpa ribet setelah tahu produk ini. Atau anak susah makan, coba cara ampuh bikin anak mau makan dengan produk ini. Nah, silahkan tuliskan beberapa ide judul yang sudah mulai terlintas ya Bun, supaya nanti nggak lupa. Lalu yang kedua, struktur yang kedua adalah penyadaran masalah. Karena di sini tujuan kita adalah untuk menawarkan sebuah solusi alias dengan menawarkan produk yang kita jual, maka kita harus menyadarkan dulu nih kalau sebenarnya si konsumen itu punya masalah. Nah, beberapa masalah yang biasanya dihadapi ibu-ibu adalah yang pertama, nggak punya waktu untuk masak. Lalu yang kedua, khawatir nutrisi anak tidak terpenuhi, khawatir anak jajan sembarangan, bingung mau masak apa, ribet menggoreng ikan, dan ribet membersihkan ikan. Nah, dengan menyadarkan pembeli kalau dia punya masalah-masalah ini, maka nanti dia otomatis sadar, oh iya ya, saya punya masalah dan saya butuh solusi untuk mengatasi permasalahan saya. Lalu yang ketiga, informasi singkat produk. Kenapa sih informasi produk ini harus dibuat singkat? Padahal ini kan yang kita jual gitu ya. Nah, jadi informasi produk ini cukup kita infokan secara singkat supaya mengefisiensi kalimat penawaran kita buat tidak terlalu panjang. Nah, nanti isinya bisa beberapa informasi yang tidak terdapat pada gambar atau video yang menyertai kalimat penawaran itu, Bun. Mungkin isinya bisa informasi bahan baku, atau varian rasa yang tersedia, atau berat produk juga boleh. Nah, lalu struktur yang keempat adalah memberikan solusi. Kalau tadi kita sudah mampu menyadarkan si konsumen kalau dia punya masalah, nah maka tugas selanjutnya adalah dengan memberikan solusi. Nah, kita akan bisa memberikan solusi kalau kita tahu keunggulan apa aja yang kita punya atau yang produk kita punya gitu ya. Nah, di sini sebagai contoh ada produk si petek crispy ikan. Apa aja sih keunggulannya? Keunggulannya praktis tinggal makan, tinggi kalsium, tinggi protein, tanpa MSG dan tanpa bahan pengawet. Sehingga nanti misalkan masalah yang tadi kita lagi sadarin itu tentang butuh lauk makan praktis, maka nanti kalimat penawarannya bisa seperti ini. Kalau sudah begitu, mungkin Bunda butuh produk yang praktis tinggal makan di saat Bunda nggak punya waktu buat masak. Dan tentunya selain praktis juga harus memperhatikan kandungan nutrisinya, Bun. Saya punya nih produk yang pas buat Bunda, yaitu si petek crispy ikan. Si petek crispy ikan ini praktis, Bun. Bisa dibawa kemana aja, tinggi kalsium, tinggi protein, tanpa MSG, dan tanpa bahan pengawet. Lalu struktur yang kelima, call to action. Call to action ini biasanya posisinya ada di
ujung kalimat penawaran, Bun. Nah, ini tujuannya untuk mengajak pembaca untuk melakukan suatu tindakan alias membeli produk yang kita tawarkan. Nah, contoh call to action itu yang seperti apa? Contohnya, tunggu apa lagi? Order sekarang juga, atau mau coba yang mana? Yuk order selagi stoknya aman. Nah, itu adalah contoh call to action, Bun. Gimana? Dilihat dari strukturnya, susah nggak nih bikin kalimat penawaran? Kalau masih dirasa sulit, tenang Bun, nggak perlu khawatir karena kita juga sudah sediakan kalimat-kalimat penawaran lengkap di aplikasi Mitra Sipetek. Sudah download kan Bun aplikasinya di handphone masing-masing? Nah, aplikasinya seperti ini Bun, aplikasi Mitra Sipetek. Nah, nanti kita tinggal masuk aja, kita klik masuk ke aplikasi Mitra Sipeteknya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Mitra Sipetek. Nanti untuk mendownload bahan promosi yang sudah kita sediakan, Bunda klik di fitur menu konten promosi. Nah, setelah diklik akan muncul dua pilihan, yaitu bahan postingan atau marketing kits. Nah, kalau bahan postingan ini nanti isinya foto-foto dan video yang bisa Bunda sharing setiap harinya. Kalau marketing kits itu isinya lebih kepada desain spanduk, desain banner, desain brosur, atau lain-lain yang bisa Bunda gunakan untuk promosi secara offline. Nah, di sini kita mau menggunakan bahan postingan ya Bun, misalnya kita klik di bagian bahan postingan, lalu kita klik tombol lihat selengkapnya. Lalu pilih salah satu foto yang mau kita download Bun. Misalnya Dira mau pakai foto yang pertama nih, yang judulnya jelas gizinya. Nah, nanti di sini ada gambarnya. Nah, di bawah gambar ada kalimat penawarannya Bun yang tadi sudah kita bahas. Nanti Bunda bisa langsung pakai aja caranya dengan menekan lama di bagian teksnya. Kalau di HP ya Bun, tekan lama di bagian teks kalimat penawarannya, lalu di blok atau ditarik gitu. Setelah ditahan, tahan dari kata atau kalimat awal, lalu tarik sampai ke ujung kata atau ujung kalimat. Nah, misalkan sampai sini. Nah, lalu lepas tahanan yang tadinya, terus nanti akan muncul, ini karena contohinnya di laptop ya Bun. Nah, nanti kalau misalkan di HP tuh, jadi kita tekan lama tadi, terus sampai ke bawah, sampai nanti muncul tulisan salin. Nah, nanti kita salin. Nah, setelah kita salin, nanti kita tinggal taruh deh, misalkan mau posting di WhatsApp. Berarti kita buka aplikasi WhatsApp-nya, terus masukin gambarnya, misalkan gambarnya ini contoh aja ya Bun. Contohnya tadi misalkan gambarnya yang ini. Terus untuk captionnya, kita klik yang ditambah keterangan, lalu tekan lama sampai muncul ada tulisan tempel. Nah, nanti kalimat penawarannya sudah tertempel atau terpaste di status WhatsApp kita. Gampang kan, Bun? Nah, tadi kalau sudah di-download teksnya, jangan lupa di-download gambarnya tentunya ya dengan cara download now. Nah, nanti ini diklik, terus nanti bisa muncul di galeri Bunda di yang terbaru. Oke, gampang kan, Bun, cara download bahan promosi yang sudah disediakannya? Nanti Bunda bebas mau download semuanya sekaligus atau mau setiap posting baru download juga boleh. Nah, kalau udah bisa cara menggunakan konten yang sudah disediakan, sekarang Dira mau sharing cara membuat konten promosi secara mandiri. Loh, bingung ya Bun pasti ya? Pasti Bunda bertanya nih. Loh Mbak Dira, katanya tadi bahan postingan sudah disediakan lengkap di aplikasi Mitra Sipetek. Kok sekarang kita disuruh bikin konten promosi secara mandiri juga sih? Nah iya Bun, memang semua bahan promosi sudah kita sediakan lengkap di aplikasi Mitra Sipetek yang bisa Bunda gunakan. Tapi walaupun begitu, Bunda juga tetap bisa membuatnya secara mandiri loh. Hal ini bertujuan agar nanti jenis postingannya lebih bervariasi. Dan ternyata Bun, konsumen juga justru lebih suka postingan-postingan yang bersifat natural loh.
postingan yang natural itu yang seperti apa sih? Nah, konten yang natural itu adalah dia yang konten yang diambil menggunakan kamera HP, diambil secara sederhana dan tanpa proses pengeditan yang panjang. Contohnya yang bisa Bunda buat konten promosi mandiri adalah foto anggota keluarga dengan memegang produk si PT. Nah, contohnya kayak gini, Bun. Gampang banget, tinggal sediain HP, terus ajak anggota keluarga, misalkan anak atau suami, untuk difoto gitu ya. Caranya kayak gini, pegang produksi PT, terus difoto, udah deh. Atau kalau dalam bentuk video juga boleh. Nanti misalkan anak kita nih lagi makan produksi PT, kita ajak kita foto gitu, kita video gitu ya. Contohnya kayak gini nih kalau bingung. Ini dari reseller. Buat apa maem apa? Cipetek. Cipetek rasa apa? Keju. Rasa keju. Mbak Napa suka banget toh? Rasanya gimana? Enak. Enak. Ya, ini juga bagus. Nah, lalu selanjutnya adalah dengan membuat video unboxing produksi Petek. Nah, ini caranya emang sih ya lebih membutuhkan effort yang lebih dibanding foto yang tadi. Tapi juga sama kok Bun, nggak susah, cukup gampang. Jadi nanti ketika Bunda sudah menerima orderan dari pusat ataupun distributor, jangan lupa untuk divideokan terlebih dahulu Bun. Nah, untuk informasinya nanti Bunda bisa informasikan varian produksi Petek itu apa aja, terus varian rasanya, terus harganya juga boleh. Nah, contohnya kalau bingung kayak gini, Bun. Apa tuh? Gimana? Berapa biji, Dek? Informasikan kalau misalkan kita nih Nah, konsumen bisa ya kalau nanti setelah mereka transfer kita akan kirimkan produknya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah screenshot hasil testimoni. Nah, ini nggak susah Bun. Nanti tips dapetin testimoninya akan kita pelajari di materi selanjutnya ya. Jadi testimoni ini nanti cukup gampang Bun. Ini kan nanti dapatnya biasanya di chat ya, di WA gitu. Nanti tinggal kita screenshot, terus tinggal kita crop atau kita kasih lingkaran-lingkaran merah. Kayak gini contohnya. Lebih difokuskan ke kata-kata yang mengandung testimoni kayak ini. Crispy ikannya enak mbak, anak aku sampai nggak mau lepas, digenggam terus, nggak mau berhenti ngunyah. Nah, ini merupakan testimoni. Jadi selain konten promosi yang sudah disediakan di aplikasi Mitra Si Petek, Bunda juga bisa mulai membuat dan mengumpulkan konten-konten promosi secara mandiri yang tadi sudah kita bahas. Gimana? Nggak susah kan Bun? Di sini tuh yang penting niat. Karena kalau niatnya udah ada, pasti jadi. Karena nggak susah kok Bun. Nah, jadi setelah Dira share tipsnya, jangan lupa langsung dipraktekkan hari ini juga ya Bun. Nah, nanti bisa lebih bervariasi bahan promosinya. Oke, dirakhiri dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.